Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Wisdom, Wahana Informasi dan Studi Demokrasi Masyarakat dari KPU Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pemilih. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah, kembali lagi di Wisdom, Wahana Informasi dan Studi Demokrasi Masyarakat dari KPU Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah, pada sore hari ini keadaan yang cukup cerah dan ini akan membangun citra kita yang sangat luar biasa bahwasanya saat ini episode yang ke-6 ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa yang tentunya tidak sepele kalau bahasanya orang Pasuruan, dan alhamdulillah beliau merupakan bagian dari pemerintah daerah pusat yang di Kabupaten Pasuruan, dan beliau suka belusuan, cinta kepada masyarakat, dan sangat merangkul pada masyarakat tentang bagaimana kondisi-kondisi di daerahnya. Kita sambut bersama Bapak Rusdi Sutejo. Ya. Selamat datang Bapak Rusdi Sutejo. Ya, selamat sore Mas Nafis. So ya, sore Pak. Siap. Bagaimana kabarnya Pak? Sore. Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada agenda apa saja Pak sebelum ke sini tadi Pak? Tadi pelantikan P3K paruh waktu dan untuk ini surat pemberian surat pensiun kepada yang mau purna tugas sebagai ASN di Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah. Berjalan lancar semua Pak ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, mohon izin Bapak mungkin bisa menyapa teman pemilih semua. Selamat sore teman pemilih. Kita ada di podcast Wisdom KPU Kabupaten Pasuruan. Oke, terima kasih Bapak. Izin Bapak, pada momen kali ini beliau akan berbagi tentang refleksi perjalanan kepemimpinan, berbagi pengalaman berkesan selama menjabat sebagai Bupati Pasuruan dan juga mungkin sebelumnya juga Pak ya, sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Pasuruan, hingga pandangan beliau terhadap penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Pasuruan yang baru saja kita lewati bersama. Maka tidak perlu panjang lebar, mari kita langsung memasuki pembahasan selanjutnya. Oke. Pertanyaan pertama Pak, mungkin Pak Bupati ini alhamdulillah ya dari penetapan dan pelantikan sebagai Bupati sudah hampir 10 bulan Pak ya? 10 bulan. Sudah 10 bulan Bapak memimpin Kabupaten Pasuruan. Ya. Dan sebelumnya Pak Bupati ini juga memimpin DPRD Kabupaten Pasuruan. Betul. Seberapa drastis Pak perubahan ritme kehidupan yang Bapak alami terutama soal pola istirahat, apakah sekarang tidur nyenyak atau bagaimana Pak? Ya, istirahat itu perlu. Karena setiap beraktivitas kita butuh istirahat, tapi pola untuk keseharian itu sebelumnya saya sebelum menjadi bupati kan menjadi anggota DPRD Kabupaten Pasuruan. Itu kita kalau di DPRD lebih ke banyak kegiatan di lapangan. Kalau menjadi bupati di kabupaten itu ada kadang harus di kantor. Untuk menandatangani beberapa berkas yang diperlukan, juga harus sering-sering cek di luar kantor, dicek terutama pelayanan kepada masyarakat. Alhamdulillah. Artinya tetap istirahat tetap perlu dijaga Pak? Ya, betul. Kita harus terus kalau untuk istirahat itu perlu kita istirahat yang cukup biar aktivitas untuk hari selanjutnya biar lebih fresh. Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah. Kemudian kalau ketemu keluarga bagaimana Pak? Anak-anak, kebetulan anak-anak masih kecil-kecil Pak ya? Bagaimana itu Pak? Ya, kalau kita manfaatkan, saya kadang kalau untuk weekend biasanya slow respon karena kita habiskan untuk sama keluarga. Terutama putri saya yang masih kecil. Itu kalau hari-hari biasa saya berangkat ke kantor jam 7:30, jam 7 sampai 7:30, itu belum bangun. Saya pulang ke rumah, kadang jam 10 malam, itu sudah tidur. Jadi kalau ada waktu senggang, kita manfaatkan untuk sama keluarga. Semaksimal mungkin. Alhamdulillah. Baik Pak. Tadi sudah bertemu dengan keluarga, istirahat, bagaimana, kemudian mungkin tips
kebugaran Pak. Saat ini saya lihat cerah banget Pak. Indonesia Pak. Jadi bagaimana Pak tips kebugaran menjadi bupati dan DPR bupati Ya, kemudian ketemu dengan keluarga bagaimana Pak izin? tantangan kita karena bupati itu pekerjaan paling banyak itu duduk. Nggih, nggih. Jadi kalau kita lagi cek lokasi duduk di mobil, kalau di kantor ya Nggih. duduk untuk kita menandatangani Nah, beberapa berkas. Tips yang paling masuk akal kalau saya sampai sekarang ini fresh itu ya harus jaga makan. oh, pola makan Pak. Pola Siap, makan betul. siap. Jadi karena kita jarang berolahraga, jadi kita harus menjaga pola makan. Oh, oke, pola makan. Ya, Atau mungkin sekarang kan lebih banyak tren lari-lari Pak. Mungkin Pak Bupati juga mengikuti itu? ya kadang. Nggak ada Pak ya? Jangan kalau lari jarang saya, Iya, jalan. jalan Pak Ya, ya, jalan jalan. itu juga lumayan Pak kalau jalan Lumayan itu. kalau Nggih. jalan. Ya. Oke, oke, oke. Alhamdulillah ini bisa menjadi tips kita juga. Apalagi anak-anak sekarang itu kan trennya lari-lari tapi hanya Ya, konten gitu Pak. Ini ah, biasanya gitu. jangan karena banyak duduk minumnya boba. Nah, ya, ya, Nah, ya. ya sudah, nanti gula darahnya tinggi. Nggih, banyak Ya. gitu. Oke. Kemudian kemarin juga Pak, saya memantau media sosial jenengan sekarang sangat Betul. aktif Pak ya, sangat aktif. Terakhir itu saya lihat jenengan berusukan dan motoran Pak, Ya, sama Bu Dokter, nggih. oh ya. Iya waktu itu kemana Pak? Dan perjalanannya Oh, bagaimana? kalau yang sama ibu itu saya sama nyonya itu motoran untuk menghadiri acara Vespa Mania. Tapi setelah acara itu saya belusukan sendiri mengecek beberapa pembangunan yang ada di beberapa kecamatan di tempat kita. Oh itu. Kemudian kalau agenda belusukan yang mungkin sudah sangat sering itu ketika belusukan yang seperti apa mungkin Pak? Mungkin bisa share. Biasanya kita cek layanan kita kepada masyarakat. Yang pertama layanan kesehatan. Kita sering cek ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, ke RSUD milik pemerintah Kabupaten Pasuruan. Juga layanan untuk masyarakat kita di masing-masing kecamatan. Kita sering cek ke kecamatan, kemarin kita terakhir ke Kecamatan Beji, ke Kecamatan Bangil juga sering. Oh, begitu alhamdulillah. Gitu. Oke, kemudian selanjutnya Pak, ini melihat Pak ya proses Ya. perjalanan jenengan dari sebelum Bupati DPR Pak ya. Jadi kita memantau bahwasanya transformasi tagline Pak. Ada tagline yang mirip yang dimana perjuangan Ya. jenengan artinya konsisten Pak. Ya. Nah, dari DPR yang waktu pencalonan itu melangkah pasti Pak. Ya, Melangkah ya. pasti kemudian di tagline selanjutnya menyebut perubahan. Nah, ini bagaimana? Apakah memang Ya. ada keterkaitan atau bagaimana? Enggak, kalau tagline ini pada waktu itu menyesuaikan saja. Kondisi. Karena pada waktu pilkada memang saya dan Gus Wabub, Gus Sobi itu mengusung perubahan karena kita mempunyai program yang jika terpilih jika kita bisa laksanakan betul akan terasa perubahan lebih baik di Kabupaten Pasuruan. Ya. Jadi sekarang 10 bulan kami memimpin, sudah banyak jalan yang rusak kita bangun, kemudian kelengkapan jalan, LPJU juga banyak sudah kita bangun, kemudian juga fasilitas pendidikan kita yang rusak, itu kurang lebih kita untuk anggaran tahun 2025 ini memperbaiki kurang lebih hampir 300 sekolah kita yang rusak. Oke. Ada titik di mana aja Pak? Mungkin kecamatan ini seluruh? Banyak, di hampir semua kecamatan Semua ada. Bisa dicek di SDN 2 Nguling, kemudian SDN Kalianyar 1 Bangil, banyak bisa dicek. Alhamdulillah. Ya, semoga ini bisa berjalan dengan konsisten dan Amin. kembang lebih pesat Pak ya.
yang untuk Nggih, izin, Pak. ya. Nggih, selamat sore teman pemilih, kembali lagi di podcast kita, podcast Wisdom KPU Kabupaten Pasuruan. Kita kembali lagi dengan seputar pembahasan yang sangat luar biasa, utamanya di Kabupaten Pasuruan. Ya, oke, kita kembali lagi dengan Mas Bupati, nggih, Bapak Rusdi Sutejo. Siap. Nggih, izin Pak. Jadi tadi beberapa mengulik tentang transformasi tagline ya, Ya, Bapak ya, dari DPR kemudian ke Bupati, nggih. betul. Kemudian ini ada hal yang menarik, Pak. Ternyata dari terpilihnya jenengan sebagai bupati ada Ya, angka 39, Pak. iya, Angka iya. 39 ini di umur 39, betul, Pak ya? Betul, betul, betul. Ternyata terpilih menjadi bupati yang ke-39 juga, Pak. Gimana Pak respon jenengan itu, Pak? Wah, saya malah enggak tahu ini. Nggih, nggih, Pak. Luar biasa ini intelijennya KPU. Intelijennya KPU Kabupaten Pasuruan ini Nggih, luar biasa. nggih. Alhamdulillah. Atau mungkin ada makna khusus, Pak, dalam di umur 39 jenengan ini, Pak? Nah, ketika terpilih, Nggih. semangat saya sama Gus Sobi itu adalah yang pertama ingin ada perubahan lebih baik di Kabupaten Pasuruan. Kemudian kita meneruskan kebijakan yang sudah baik dari pemerintahan bupati-bupati sebelumnya. Kalau ada yang kurang baik, maka akan kita perbaiki di pemerintahan kami, saya dan Gus Sobi. Oke, oke, alhamdulillah Pak. Jadi ke 39 ini tidak ada makna khusus Pak ya. Nggak Cuma ada, kehidupan ini tetap harus terus berjalan Pak ya. Iya, iya, Evaluasi dan tindak lanjut terus selanjutnya. ya Baik, baik. Nah, perbaikan. berbicara soal evaluasi tadi Pak ya. Betul. Jadi kita telah melewati bersama Pak ya, Ya, di Pilkada, saya pun juga ya, sebagai panitia jenengan sebagai peserta. Kiranya dari perjalanan Pilkada 2024 di Kabupaten Pasuruan ini ada nggak evaluasi atau masukan ya. kritikan gitu Pak? Kalau evaluasi yang pertama itu terkait sosialisasi demokrasi kepada pemilih pemula. Itu yang paling utama. Mungkin yang 2024 kemarin belum punya hak pilih untuk mencoblos. 2029 nanti ke depan sudah cukup umur mengikuti demokrasi, mengikuti pesta demokrasi. Nah, ini yang perlu tugas kita bersama bahwa perbedaan itu hal yang biasa di demokrasi. Nah, ini yang harus kita terus sosialisasikan, beritahukan kepada terutama pemilih pemula bahwa negara kita ini menganut sistem demokrasi. Ya. Betul. Apalagi melihat ketika tahapan pilkada Pak ya, bertemunya Son Horeg Oh ya, antar ya, ya. peserta itu juga Ya, bagian dari demokrasi juga Pak ya, betul. kedewasaan Pak ya. Ya. Jadi pada waktu itu tahapan kampanye akbar Mas Kampanye Nafis. akbar, Ya, nggih, baik. kampanye akbar Mas Nafis. Nggih. Itu kita buktikan bahwa demokrasi di Kabupaten Pasuruan ini sudah cukup dewasa, sudah bisa menerima perbedaan. Ketika sama-sama menuju ke lokasi kampanye akbar, bisa bertemu massa, ternyata tidak terjadi apa-apa dan alhamdulillah bisa diterima perbedaan itu. Oh, satunya ikut brewok, Nggih. yang satunya ikut Ruswanda, ada apa-apa. Tapi kalau orang-orang awam itu sangat riskan Pak ya, karena memang tahapan pilkada itu kan macam-macam Pak ya. Iya, pengertiannya. betul, betul. Apalagi yang Nyun Sewu seperti daerah yang sangat sensitif gitu kan, sangat sensitif Pak ya. Ya, Tapi alhamdulillah di Kabupaten Pasuruan ini aman, aman alhamdulillah. Ya. Oke. Berbicara soal tadi Pak, keberagaman, demokrasi, ternyata di Kabupaten Pasuruan ini memiliki 24 kecamatan. Ya, Desa kelurahannya cukup banyak ya. dan juga suku-sukunya juga banyak. Kiranya Pak Rusdi dalam memimpin Kabupaten Pasuruan ini bagaimana Pak menampung seluruhnya ini Pak? Ya, kalau saya dan Gus Wabub, Gus Sobi Asrori dalam memimpin, kita selalu menggandeng seluruh stakeholder yang peduli dengan Kabupaten Pasuruan. Mulai dari para tokoh agama, organisasi keagamaan, kemudian NGO, kemudian dari pengusaha, dari rekan-rekan buruh, dari para pegiat lingkungan, pegiat pendidikan, dan lain sebagainya. Itu kita rangkul semua. Ketika ada kritik, saran, masukan, pasti akan kita menjadi pertimbangan kami dalam menentukan kebijakan ke depan. Oke. Artinya memang peranan semua ini perlu Pak ya? Ya, kita tidak bisa membangun Kabupaten Pasuruan ini sendiri. Makanya tagline yang
sudah kami sepakati, saya dan Gus Wagub, yaitu Pasuruan bangkit, tapi ada komanya, Oke, bersama kita bisa. bersama kita Jadi bisa. untuk bangkit tidak bisa kita sendiri. Sendiri. Untuk bagaimana demokrasi bisa berjalan lancar, kita harus menggandeng KPU, kita harus menggandeng Bawaslu, kemudian untuk layanan kesehatan kita, bagaimana bisa maksimal, harus kita libatkan semua. Kemudian bagaimana fasilitas pendidikan kita yang banyak yang rusak ini, bagaimana bisa tambah baik, kita harus melibatkan semua stakeholder. Oke, Pak. Juga ada informasi Pak ya bahwasanya saat ini soal kesehatan 24 jam sekarang puskesmas Pak ya. Untuk puskesmas induk, jumlah puskesmas induk kita ada 33 puskesmas. Itu mulai tahun 2026 itu akan layanan 24 jam. Minimal harus ada yang standby di masing-masing puskesmas. Ketika ada yang sakit, dokternya tidak ada, maka harus supir ambulan harus siap untuk mengantarkan ke fasilitas kesehatan terdekat. 24 jam Pak ya. 24 jam. 24 jam. Wah, sangat luar biasa ini transformasinya Pak ya. Jadi karena Harus. memang apalagi pasca Covid Pak ya, penuh Ya. dengan apa namanya? Virus dan sebagainya yang mulai beragam saat ini. Jadi memang menjemput tadi Pak, menjemput dari orang-orang yang sakit harus kita fasilitasi. Kemudian juga layanan kependudukan kita harus selesai di tingkat kecamatan. Jadi mulai bikin KTP, kemudian KK, kartu anak, dan lain sebagainya, itu harus cukup selesai di masing-masing kecamatan. Dinas Dispenduk Capil kita tidak melayani untuk pembuatan KTP, tidak melayani. Nah, cukup ke kecamatan, maka nanti akan dilayani, cetak KTP, cetak KK, dan dokumen lainnya. Akte pun sama ya? Sama semua. Wah, sangat luar biasa jadi Kabupaten Pasuruan ini. Penuh dengan fasilitas yang luar biasa Pak ya. Kalau bahasa hotel itu bintang 5 kayaknya ini Pak. Harus. Amin seperti itu. Oke, Pak Mas Bupati. Jadi terkait dengan tadi fasilitas, kemudian program dari pemerintah Kabupaten Pasuruan tentu sangat beragam seperti itu dan banyak. Dan cukup harus bersyukur orang-orang warga masyarakat dari Kabupaten Pasuruan. Nah, ini Pak ada beberapa mungkin butuh tips and trik Pak dari Mas Bupati tentang bagaimana peran pemerintah daerah tentang pendidikan pemilih tadi Pak Bupati bilang kalau semisal teman-teman milenial Pak ya pasti gitu. Betul. Milenial generasi Z ini kalau di Kabupaten Pasuruan itu sekitar 800.000 orang Pak ternyata. Betul. Terdata seperti itu. Tetapi memang kalau di media sosial secara umum memang anak-anak ini kayak suka mengkritik seperti itu sebagainya. Lah kiranya Pak. Jadi apa tips and trik agar teman-teman ini memahami tentang pendidikan politik, memahami politik seperti apa? Ya, yang pertama kita ajari, terutama kalau milenial sih sudah, saya termasuk mungkin milenial ya. Kalau mungkin Gen Z, Gen X di bawah kita yang sudah mulai akan ikut kontestasi demokrasi sebagai pemilih, terutama harus kita pahami bahwa demokrasi yang sudah disepakati bahwa perbedaan itu adalah hal yang biasa. Kemudian harus juga mengikuti perkembangan politik yang ada di Indonesia. Ketika menentukan pilihan itu bisa sekarang ini kan sudah banyak referensi. Ada media sosial, kemudian ada pemberitaan dari media online, media cetak, kemudian ada juga dari YouTube dan lain sebagainya. Makanya kita juga harus bertransformasi, termasuk kami di pemerintah Kabupaten Pasuruan. Sering kita juga mengabarkan kegiatan yang sudah kita lakukan melalui media sosial. Ya. Jadi untuk para pemilih pemula itu harus memperbanyak referensi pilihan agar ketika memilih itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Iya, betul. Apalagi sekarang itu banyak yang terprovokasi, Pak ya. Ya, betul. Seperti itu. Itu bagaimana, Pak? Tip and trik jaringan, Pak, agar teman-teman. Kalau untuk semua teman-teman, terutama para pemilih pemula atau adik-adik yang masih muda, jangan mudah terprovokasi, utamanya oleh berita yang belum kebenarannya belum terbukti. Jadi kalau memang ada berita, ada narasi yang memang
kurang bagus, itu perlu dicek. Dicek, Cek and recheck cek terus, cari banyak referensi apakah betul berita tersebut atau kabar tersebut, seperti itu. Karena memang media sosial ini kontrolnya memang tergantung dari kita Ya, masing-masing memang Pak betul, ya. betul. Gitu. Kalau kita mau scrolling soal apa, nge-like apa, ya itu yang muncul. Ya, Provokasi saja seperti itu. ya betul. Itu yang kadang sulit memang Pak ya. Jadi berkaitan memang 800.000 lebih orang Gen Z Pak ya, Ya, generasi Z ini memang perlu banyak dilatih Pak ya, terutamanya seperti itu. Atau mungkin ada program khusus Pak untuk teman-teman Gen Z mungkin? ya. Program kita terutama untuk Gen Z atau untuk anak-anak muda, kita salah satunya adalah kita ingin anak-anak yang ada di Kabupaten Pasuruan ini mandiri ekonomi. Jadi ini yang terus kita tekankan. Sesuai dengan program pemerintah pusat, sekarang nggak usah malu menjadi petani. Petani sekarang sangat menguntungkan. Di sektor pertanian, ada sektor perikanan, kemudian ada sektor peternakan. Ini sekarang mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat. Juga jika di sektor perdagangan atau produk jadi, untuk teman-teman para milenial jangan hanya mindset lulus sekolah menjadi pegawai. Kalau bisa harus punya mindset lulus sekolah tapi bisa menggaji pegawai atau jadi pengusaha. Nah, ini pemerintah Kabupaten Pasuruan yang sekarang kami lakukan adalah untuk mendukung literasi tersebut. Yaitu kita siapkan namanya Pasuruan Creativity Center. Nah, ini yang mulai dirintis tahun 2026 ini, kita datangkan pembicara, kemudian kita datangkan perusahaan yang sudah bergerak, yang sukses di bidang food and beverage atau di bidang yang lain. Nah, ini kita siapkan untuk adik-adik bagaimana mindset-nya harus dirubah. Jangan lulus menjadi pegawai, tapi lulus bisa menggaji pegawai. Wah, luar biasa ya Pak. Ya. Jadi memang gebrakan baru Pak ya dari Ya, Pak Mas Bupati tentang karena memang generasi Z ini sangat menguntungkan seharusnya Pak. Kalau memang harus bisa dikelola dengan baik memang betul Pak ya. Ya. Jadi teman-teman kita ini bonus demografi usia pekerja. Jadi masih banyak usia yang produktif di negara kita. Nah, ini adik-adik kita, ayo panjenengan semua, adik-adik kita semua jangan berhenti setelah sekolah selesai, tapi harus terus mencari literasi. Sekarang kan mencari literasi sangat mudah di sekali, internet, tapi ya itu perlu dicek dulu. Cek and recheck terus apakah betul yang ada di media sosial tersebut. Kalau bisa betul, literasi itu bagus, bisa untuk menambah keilmuan kita. Oke. Alhamdulillah Pak. Betul, itu mungkin pesan-pesan dari teman-teman generasi Z bahwasanya memang tentu pemerintah Kabupaten Pasuruan tidak tinggal diam. Tinggal bagaimana kalian untuk menjemput hal itu, tidak diam aja di rumah tapi menjemput seperti itu. Tidak mungkin kita akhirnya sudah memfasilitasi hal itu tapi ternyata kita hanya diam saja. Aman Pak seperti itu. Kemudian Pak tadi berbicara soal pemutahiran Pak. Jadi Dukcapil Pak ya, Dukcapil atau kecamatan tadi ternyata sudah bagaimana caranya kecamatan ini harus sudah selesai melakukan pendataan tersebut ya. Nah, hal ini memang selaras Pak dengan KPU yang setiap tahun kita mengadakan pemutahiran Pak. Data begitu juga. Dan ini alhamdulillah bisa selaras dengan kita semua Pak seperti itu. Dan juga kami mendengar bahwasanya malah ini juga door to door Pak ya. Ya, ada program door to door. Program untuk layanan kependudukan untuk disabilitas masyarakat kita yang sakit itu didahulukan dengan door to door. Ya. Oh, begitu baik Pak. Ini mungkin dari beberapa pemutahiran ini Pak ya, data-data ini sudah cukup banyak Pak ya? Atau beberapa kecamatan sudah mulai push? Sudah. Jadi untuk tahun depan 2026 itu layanan kependudukan kita sudah pengadaan mesin untuk cetak KTP di masing-masing kecamatan sudah kita siapkan. Kemudian belangko KTP juga kita siapkan.
kemudian untuk cetak KK dan lain sebagainya itu sudah siap di masing-masing kecamatan. Oke, alhamdulillah. Jadi begitu teman-teman. Juga cukup banyak yang kita kulik dari Mas Bupati dari Kabupaten Pasuruan. Semoga ini dapat menginspirasi teman-teman dan tentunya fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh Kabupaten Pasuruan ini. Ayo kita bersama-sama untuk menjemput bahwasanya kita tidak selalu harus dijemput Pak ya, janganlah seperti itu. Jadi kalau kita menjemput dari apa yang telah difasilitasi oleh Pemkab Kabupaten Pasuruan. Oke, Mas Bupati, terima kasih banyak atas obrolannya pada sore hari ini. Semoga ini dapat menginspirasi bagi banyak orang dan tentunya obrolan kita ini merupakan sudut pandang baru bahwasanya ternyata nggak banyak orang mengetahui informasi ini, Pak. Begitu. Jadi menjadi bahan renungan bersama tentang bagaimana kepemimpinan pelayanan publik demokrasi dapat terus tumbuh di Kabupaten Pasuruan. Seperti itu. Teman pemilih, kita sudah mendengar langsung refleksi dari pengalaman dari pemimpin daerah kita, Bapak atau Mas Rusdi Sutejo. Maaf. Jadi semoga apa yang tersampaikan hari ini bisa menjadi inspirasi pengingat dan memantik semangat untuk terus berpartisipasi dalam proses demokrasi sekecil apapun langkahnya. Jadi meskipun demokrasi seperti pilkada kemarin yang sangat luar biasa Pak ya, sangat luar biasa, tapi tetap bisa gayeng. Ternyata kepedulian kita, kedemokrasian kita itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana kita meneruskan hal itu. Nah, kemudian Pak Bupati mungkin ada tips saran kritik untuk teman-teman pemilih atau bagaimana? Betul. Jadi sudah disepakati bahwa negara kita ini adalah berasaskan demokrasi. Memang semua selama ini gembar-gembor bahwa demokrasi itu ala barat. Tapi kita harus menciptakan demokrasi ala kita sendiri. Demokrasi ala Indonesia. Seperti sudah ditunjukkan oleh Presiden terpilih kita, Pak Prabowo, ketika beliau sudah sekarang memimpin jadi presiden, semua dirangkul. Bagaimana untuk mempercepat pembangunan di semua sektor. Jadi kalau perlu jangan sampai ada oposisi. Semua dirangkul tapi tetap harus check and balance. Jadi ini adalah demokrasi yang kita impikan. Ketika ini bisa terjadi, maka pembangunan di semua sektor akan bisa berjalan dengan cepat. Oke, baik Pak. Utamanya juga ada kalau berbicara soal itu tadi fasilitasi nelayan pun juga kita juga punya sektor nelayan ternyata Pak. Oh iya, semua kita Kabupaten Pasuruan ini punya semuanya. Semuanya. Kita alhamdulillah kita punya laut, kita punya dataran rendah, kita punya dataran tinggi, kita punya gunung, kita punya sumber mata air yang sangat bagus, yaitu lereng Gunung Arjuna ataupun lereng Gunung Bromo. Alhamdulillah Pak ya. Dan tentunya lapangan-lapangan pekerjaan pun sama Pak ya. Betul, seperti sama. itu. Utamanya saya juga punya Pak teman Pak yang saya kasihan sebenarnya. Udah lama menganggur seperti itu dan alhamdulillah ada program MBG itu pun juga terfasilitasi juga alhamdulillah. Ini akhirnya bisa senang semuanya. Begitu. Oke, Pak Bupati, jadi mungkin kita jeda terlebih dahulu. Kita jeda terlebih dahulu teman pemilih. Ini nanti akan kita kulik lagi tentang bagaimana peranan dari Pak Bupati dan kita sebagai masyarakat memfasilitasi semuanya. Oke, kita jeda dulu. Terima kasih.
Oke, teman pemilih, kita kembali lagi di jeda yang kesekian ini dengan Mas Bupati Siap. Rusi Sutejo. Jadi kita kembali lagi tentu eh, peranan dari pemerintah Kabupaten Pasuruan sangat luar biasa, teman-teman, ya. Jadi apa yang tadi disampaikan dan tentunya kita akan coba lihat dari kolom komentar kiranya ada pertanyaan apa nih dari teman-teman pemilih ini. Oke, coba kita lihat. Ini izin Mas Boleh, Bupati. boleh. Jadi izin bertanya dari teman 2980 ini Pak ya. Jadi izin bertanya Bapak Bupati, seingat saya dulu Bapak adalah alumni program Sekolah Demokrasi. Betul. Langsung saja Pak, saya ingin Bapak menyelenggarakan program serupa untuk pendidikan politik masyarakat. Izin Bapak bagaimana tindak lanjutnya? Gitu Pak. Izin. Ya, betul. Saya dulu alumni Sekolah Demokrasi angkatan ke-13. Yang dulu Sekolah Demokrasi ini seperti apa ya? Sekolah memang untuk ini belajar demokrasi yang diinisiasi oleh lembaga luar negeri dulu. Dulu mungkin itu juga bisa nanti Bisa Pak ya. bisa kita lah mungkin role model seperti itu kalau memang bisa kita tiru nanti kita bisa laksanakan di Kabupaten Pasuruan. Oke, alhamdulillah. Itu kiranya mungkin bisa mereview Pak, apa namanya, dari pernah Bapak mengikuti Ya, Sekolah Demokrasi itu bagaimana Pak kurang lebihnya mungkin? jadi memang ini untuk tujuan Sekolah Demokrasi dulu itu adalah ini Mas Nafis, untuk lebih mengenalkan demokrasi. Jadi banyak kegiatan yang di dalamnya kegiatan eh, kegiatan untuk bagaimana demokrasi yang ada di tempat kita ini kita bisa memahami ketika perbedaan bagaimana kita menyikapinya seperti itu ya memang. Dan saya kebetulan memang angkatan ke-13. Oh, ini. Tahun berapa itu Pak? Izin Pak. Mungkin antara 2014-2015 itu Udah kalau lama salah. juga. Lama. Program itu sebenarnya terus berjalan, tapi ketika terakhir kemarin ada ini ya COVID itu, COVID ini. iya. Jadi akhirnya tidak bisa dilanjutkan. Oh, tertunda Pak ya. Gitu. Iya. Baik Pak. Oke Pak, karena tadi berbicara soal sekolah demokrasi teman-teman Pak. Kiranya Iya. Pak, karena ini nanti pasti tahapan pemilu dan pilkada ini terus berjalan Pak. Betul. Nanti di tahun berikutnya kiranya Pak ada saran kritik dan juga masukan untuk memperbaiki di kedepannya Pak. Seperti itu. Ya. Jadi yang terutama untuk KPU ya, Baik, Pak. KPU Kabupaten Pasuruan sebagai regulator. Jadi KPU ini kan sebagai ini penyelenggara kontestasi, terutama ada pemilu juga pemilu kada. Kami harapkan ya tetap yang sudah baik ini dipertahankan. Kalau memang ada kurang-kurangnya bisa untuk diperbaiki. Jadi contoh seperti ya memang ini juga berpengaruh sama anggaran juga sih. Baik Pak. Nah, ini salah satu model-model seperti ini, podcast, kemudian mungkin pengetahuan demokrasi via media sosial, hal-hal itu untuk bisa bagaimana merubah cara pandang pendidikan demokrasi kita. Ini sekarang ini kan demokrasi ini sepertinya kan kayak eksklusif kan seperti itu. Pak. Nah, ini yang harus kita tekankan ke masyarakat bahwa semua ini mempunyai peran masing-masing dalam demokrasi di Indonesia ini. Oke, baik Mas Bupati. Kemudian tadi soal secara keseluruhan Pak, untuk generasi Z Pak, bagaimana untuk menghadapi demokrasi ini? Yang pertama, jangan jadikan demokrasi ini seperti orang kalau masuk ke politik itu jelek semua, jangan. Bahwa politik ini adalah sarana untuk bagaimana kita berusaha melalui kebijakan publik yang tepat dan baik itu akan mendukung sektor-sektor yang ada di Indonesia. Contoh, Presiden mempunyai peraturan sekarang bahwa harga gabah paling rendah adalah Rp6.500. Di bawah itu pidana. Siapapun yang membeli gabah ke petani itu tidak boleh di bawah 6.500. Nah, kebijakan ini sepertinya ini kebijakan yang sangat
otoriter. Padahal tidak seperti itu. Nggih, nggih. Tujuannya adalah bagaimana ini mendukung ketahanan pangan. Terbukti ketika kebijakan ini running, Nggih. maka kita sudah bisa, belum tahun pertama Presiden, pemerintah Indonesia sudah bisa swasembada beras. Beras, nggih, nggih. Jadi seperti itu. Memang ada beberapa yang tidak diuntungkan, yaitu mungkin salah satunya tengkulak. Tapi kan lebih banyak mana tengkulak sama para petani Para kita. petani Nah, kita. ketika ini sudah 6.500 harga gabah, maka semua akan mau bertani kembali. Nah, ini akan mendukung swasembada beras kita. Kemudian tahun depan sudah direncanakan swasembada gula. Nah, sekarang mulai disusun bagaimana membuka lahan untuk tanam tebu untuk swasembada gula. Nah, nanti dibelinya sama, kemudian gula ini tidak boleh, pasti ada harga eceran terendahnya. Kemudian harga pupuk subsidi. Sekarang sudah lebih murah 20%. 20%. Nah, ini maka keuntungan para petani ini semakin banyak. Semakin banyak. Nah, ini hanya satu sektor yang didukung oleh politik, yaitu kebijakan publik yang menguntungkan kepada masyarakat. Nah, ini adalah bagi teman-teman para pemilih pemula, nah ini menjadi catatan kita bersama bahwa politik kalau diarahkan untuk kemanfaatan untuk masyarakat, maka akan mempunyai dampak yang luar biasa. Luar biasa. Oke. Alhamdulillah, Pak. Artinya memang teman pemilih ini harus juga tidak anti politik, Pak ya. Betul. Tidak anti politik tentunya, apalagi Mas Bupati ini masuk politik umur berapa, Pak? Saya mulai jadi anggota partai itu tahun 2012. 2012, umur berapa? Jadi kurang lebih umurnya pada waktu itu 23 tahun. Oh, 23 tahun sudah memasuki politik, Pak ya. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, kemudian dari tadi yang disampaikan oleh Mas Bupati tentang petani tadi, Pak ya, sangat luar biasa. Memang saat ini memang petani atau rakyat-rakyat kecil itu sekarang sudah mendapatkan haknya. Ya, kayak seperti itu. Tadi berbicara soal petani, Pak. Mungkin kalau di Kabupaten Pasuruan, Pak, ada proyek-proyek yang lain yang untuk memfasilitasi para pekerja. Kemudian juga sekarang kebutuhan terkait rumah tinggal juga sangat tinggi. Juga seperti itu. Sekarang pemerintah punya program 3 juta rumah untuk kebutuhan rumah tinggal, yaitu melalui perumahan subsidi. Nah, ini luar biasa. Jadi ini program ini untuk diberikan kepada para warga atau masyarakat yang membutuhkan rumah tinggal, mungkin pengantin baru yang harus punya rumah tinggal sendiri karena sudah menikah, keluar dari rumah orang tua. Nah, ini kan sudah program perumahan subsidi ini kan luar biasa. Jadi kalau subsidi rumah, kalau kita nyicil rumah, bahkan ada yang sampai tiap bulan cicilannya tidak sampai 1 juta. Jadi seperti itu. Daripada gabung sama keluarga, Pak, itu tabangnya. Iya, jadi kan kalau ini kan sudah punya penghasilan, mungkin penghasilannya masih belum bisa beli rumah secara cash. Nah, itu bisa kredit rumah subsidi tersebut. Oke. Itu juga akibat kebijakan politik. Kebijakan politik. Semua itu memang perlu kebijakan politik yang berdampak memang, Pak, seperti itu. Apalagi oleh karena itu ya teman-teman generasi Z, apalagi pada waktu itu Mas Bupati masuk di dunia politik pun juga di umur generasi Z. Kan seperti itu. Nah, mereka juga sangat aktif digital kreatif, membuat konten dan mempromosikan potensi daerah melalui media sosial, gitu Pak, seperti itu. Nah, kiranya mungkin saat ini Pak ada mungkin atau teman-teman generasi Z atau milenial sekarang sangat banyak media seperti mengulik tentang Kabupaten Pasuruan, itu bagaimana Pak respon jenengan, Pak? Jadi saya sampaikan, saya dan Gus Sobi ini terbuka menerima masukan, saran, kritik ataupun apapun itu untuk pembangunan di Kabupaten Pasuruan. Untuk dari teman-teman Gen Z atau Gen X ataupun milenial sekarang yang sudah melek sosial media, termasuk cara kita menyampaikan program ke masyarakat juga saya banyak
menggandeng teman-teman influencer. Gitu. Karena sekarang ini siapa sih era sekarang yang mau baca koran? Kan seperti itu. Iya, Kan jarang sudah. sudah jarang, Pak. Sudah orang menikmati ngopi pagi sama baca koran itu jarang. Sekarang orang bangun tidur yang dicari bukan apa-apa, sekarang HP dulu. Ya. HP dulu dicari apa update berita atau kegiatan yang akan dilaksanakan hari ini atau hari berikutnya, kan seperti itu. Nah, ini kami di pemerintah Kabupaten Pasuruan banyak berkolaborasi dengan teman-teman influencer, banyak masukan dari teman-teman dari milenial, Gen Z ataupun Gen X, bagaimana arah pembangunan Kabupaten Pasuruan ini bisa kita lakukan bersama. Oke, baik Pak. Jadi memang media sosial ini apa namanya ya cukup riskan, tapi ya gitu tadi teman-teman harus bisa memilah hal itu semua. Nah, dari hal itu Pak Bupati pun juga menyampaikan bahwasanya akan ada program Pak ya terkait Betul. dengan saran kritik tadi bagaimana? Ya. Tahun 2026 ini kita merintis juga Mas Nafis, yaitu namanya Comment Center. Comment Center ini akan menjadi pusat koordinasi, konsolidasi semua layanan juga program dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Contoh nih, tahun depan kita sudah akan bikin CCTV di titik-titik strategis untuk membantu pengamanan di Kabupaten Pasuruan. Kemudian kita sekarang sudah mulai melakukan untuk LPJU Smart System. Jadi cukup dikontrol di Comment Center, sudah akan diketahui LPJU mana yang padam ataupun yang nyala. Iya. Kemudian juga nanti ada namanya hotline untuk laporan masyarakat jika ada kejadian yang perlu dilaporkan kepada pemerintah Kabupaten Pasuruan. Oke, itu Pak ya. Jadi ada comment center ya teman-teman, ada comment center nantinya yang nanti akan di-launching oleh Mas Bupati dan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Ini sangat bermanfaat tentunya nantinya. Jadi ada pertanyaan terakhir ini teman-teman ya, kita perlu jeda terlebih dahulu ya, jangan kemana-mana, kita pantau terus nanti tentang di podcast kita Wisdom KPU Kabupaten Pasuruan. Terima kasih.
Oke, kita kembali lagi di teman-teman pemilih, kembali lagi di Wisdom. Jadi Wisdom podcast dari KPU Kabupaten Pasuruan. Alhamdulillah kita sudah banyak tadi mengulik berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Pasuruan dengan Mas Bupati, terus dissertasi seperti itu. Jadi, nah izin Mas Bupati. Siap. Jadi ada beberapa mungkin evaluasi dari kita, bahwasanya mungkin dikit perjalanan yang ada terkait dengan pemutakhiran data, Pak. Jadi pemutakhiran data ini ternyata ada beberapa temuan, Pak, dari teman-teman di KPU Kabupaten Pasuruan. Ada ternyata warga yang sudah meninggal dunia, ternyata itu masih masuk data. Itu Betul. kiranya bagaimana, Pak Bupati, untuk Ya, kalau untuk terkait warga yang meninggal dunia, kesulitan kita ini kadang kalau ada yang meninggal keluarganya jarang untuk melaporkan. Iya, Nah, betul. melaporkan ke aparat desa setempat untuk surat keterangan sudah keluarganya meninggal dunia. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Ini formula yang juga sekarang kita cari bagaimana untuk menangani hal tersebut. Karena ini juga berpengaruh juga sama jaminan kesehatan yang kita bayarkan ke BPJS. Iya, betul. Jadi selama ini kan kita pakai UHC nih. Jadi Universal Health Coverage. Masyarakat kita yang masih belum punya jaminan BPJS itu kita bayarkan melalui BPJS yang dibayarkan oleh pemerintah. Nah, ini kadang juga data orang meninggal ini, bahkan kita pernah mendapatkan temuan BPK karena ada orang yang sudah meninggal ini kita bayarkan BPJS. Masih menerima. Ya, betul. Masih menerima manfaat sebagai penerima BPJS. Nah, ini memang menjadi tantangan kita bahwa untuk masyarakat kita yang sudah meninggal ini datanya bagaimana untuk segera bisa dilaporkan sesuai keadaan sebenarnya. Itu jadi nanti ke depannya mungkin ini menjadi tantangan bersama, Pak, ya. Ya, KPU betul, pun betul. sama, pemerintah Ya. kabupaten juga sama untuk bisa mengevaluasi hal itu agar teman-teman pemilih pun juga begitu. Kalau semisal ada saudaranya, tetangganya, itu ayo teman-teman pemilih ini kan sudah sangat cerdas-cerdas ini. Lah, ayo diantarkan ini gitu, Pak, ya. Ya, Diantarkan ke pemerintahan desa atau RT RW-nya Ya. begitu. Oke. Kemudian ini, Pak. Jadi saat ini teman pemilih Kabupaten Pasuruan pun masih sudah tidak asing bahwasanya ternyata ada banyak jalan yang sedikit macet sekarang, Pak, ya. Ya. Sedikit macet ini ternyata ada perbaikan jalan, Pak, ini. Betul. Nah, perbaikan jalan ini pun juga seiringan dengan nanti ketika tahapan pemilu atau pilkada, ini juga mempengaruhi pengiriman logistik kita, Pak. Nah, ini bagaimana, Pak, ketika sudah banyak ini perbaikan jalan ini? Untuk jalan atau konstruksi sudah banyak dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Salah satunya adalah normalisasi sungai juga sudah kita lakukan untuk mengurangi dampak banjir. Nah, ini kan biar logistik juga semakin lancar. Kemudian di beberapa titik daerah padat industri dan padat penduduk kita lakukan rekonstruksi jalan. Jadi rekonstruksi ini peningkatan jalan yaitu awalnya hanya pakai hot mix, kita beton rigid. Karena di titik ruas tersebut memang dibutuhkan beton rigid karena kendaraan yang lewat itu memang besar-besar, kemudian juga sering rusak jalannya. Nah, ini untuk kita lebih awet, lebih kuat, kita pakai beton rigid. Nah, memang mohon maaf kemarin-kemarin banyak warga kita yang harus cari jalan alternatif karena jalan utamanya masih diperbaiki. Oke, baik. Insya akhir tahun ini selesai semua. Alhamdulillah, baik teman-teman. Jadi nggak perlu risau ya. Mungkin teman-teman yang mau beli seblak ke sini leren muter, Pak, mungkin. Ya. Tapi ini nanti ke depannya ini pasti akan bagus dan mulus. Ya, jadi teman-teman nggak usah risau. Apalagi soal banjir, Pak, ya. Betul. Ini sudah tahunan teman-teman merasakan ada yang banjir atau bagaimana, insya Allah di tahun depan, Pak, ya, tahun depan ini sudah berkurang. Sudah berkurang, merasakan kenikmatan kehidupan bertetangga dengan baik, Pak, ya. Amin. Alhamdulillah. Oke, Pak, izin mungkin bisa melakukan closing statement dari podcast sore hari ini, Mas Bupati, baik itu dari tentang pemilu atau pemerintah Kabupaten Pasuruan begitu, Pak. Izin. Jadi yang sebagai closing statement kami, yang pertama kami mengucapkan terima kasih selama kita memimpin sampai akhir tahun 2025 ini kerjasama dari semua stakeholder yang ada di Kabupaten Pasuruan, termasuk KPU Kabupaten Pasuruan, di sektor demokrasi yang ada di Kabupaten Pasuruan, sebagai penjaga demokrasi,
KPU, saya berharap terus untuk meningkatkan kompetensinya ya agar lebih baik lagi. Ya, memang tantangan itu luar biasa, kemudian termasuk batasan anggaran, keterbatasan anggaran untuk KPU juga luar biasa, tapi saya yakin dengan inovasi yang dilakukan KPU Kabupaten Pasuruan, demokrasi kita semakin baik. Sudah terbukti kemarin pemilu 2024, kemudian pilkada 2024 berjalan dengan aman dan lancar. Kemudian juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Pasuruan, saya ucapkan terima kasih atas kesabarannya. Banyak memang titik-titik ruas, terutama jalan dan kelengkapannya yang masih banyak yang rusak, akan kita perbaiki terus. Untuk tahun 2025 ini, saya ucapkan juga banyak jalan yang sudah kita perbaiki, tapi masih juga banyak ruas jalan kita yang masih perlu perbaikan. Nanti akan kita perbaiki di tahun-tahun selanjutnya. Saya dan Gus Wabub, Gus Sobi Asrori, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dalam membangun Kabupaten Pasuruan ini, bagaimana Kabupaten Pasuruan ini bisa terus menjadi lebih baik, karena untuk membangun Kabupaten Pasuruan tidak bisa kita sendirian, harus bersama-sama. Begitu. Oke, terima kasih banyak Mas Bupati. Jadi itu teman-teman pesan yang sangat luar biasa ya. Jadi kesabaran dari teman-teman ini nanti akan berujung dari suatu emas Pak ya, seperti itu. Emas seperti itu. Karena kita tetap harus bertahap dari pembangunan daerah, tentang kepemiluan juga seperti itu, partisipasi dari teman-teman juga seperti itu teman-teman. Jadi perlu banyak bersabar karena dari kesabaran itu nanti akan menghasilkan emas seperti itu Mas Bupati. Oke, teman pemilih, kita sudah di penghujung acara. Jadi kami mohon maaf memang banyak pertanyaan-pertanyaan mungkin yang belum terjawab dari teman-teman, tapi semoga dari hal ini atau momen ini bisa membuka pandangan baru bagi kita semuanya, utamanya terhadap kepemiluan di kedepannya dan juga bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan tentang banyaknya fasilitas-fasilitas yang kita perlu manfaatkan dan perlu dengan kesabaran bagaimana kita menerimanya. Seperti itu teman-teman. Jadi kami dari Kabupaten Pasuruan mohon maaf jika ada salah kata atau tindakan. Terima kasih juga untuk teman-teman pemilih setia mendengarkan podcast Wisdom. Wahana Informasi dan Studi Demokrasi Masyarakat KPU Kabupaten Pasuruan. Insya Allah nanti akan ada banyak episode-episode yang sangat luar biasa dan tamu-tamu yang luar biasa juga tentunya, dan berikutnya dengan diskusi baru, wawasan baru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani. Terima kasih. 3, 2, 1.